Puan Tanah adalah dewa. Bab 413. Mengenai cara melacak anggota Nirvana yang hilang dan apakah dua relik yang dicuri dapat diambil kembali, Qin Ming tidak tertarik untuk berpartisipasi dan meminta Tong Lin untuk mengirim helikopter untuk membawanya kembali ke kota Donghai. Tidak ada percakapan di sepanjang jalan. Hari sudah sore ketika Qin Ming kembali ke kota Donghai. Dia mengambil mobil di jalan dekat pabrik semen lama dan kembali ke kediamannya. Bagaimanapun, hari sudah hampir berakhir, dan tidak ada gunanya pergi ke perusahaan lagi. Dalam perjalanan, Qin Ming menelepon Yang Ningxuan dan bertanya tentang kemajuan penangkapan para penjahat yang menculik Liu Wenjing dan Su Xiaoyue. Berdasarkan keterangan Liu Wenjing dan Su Xiaoyue, polisi menyimpulkan perkiraan penampilan para penjahat dan telah menangkap dua tersangka, yang dilaporkan sebagai anggota geng Xinglong. Ada juga masalah geng Xinglong yang terlibat. Mereka berani menyentuh orang-orang di sekitarku. Sepertinya geng Xinglong tidak perlu ada. Mata Qin Ming bersinar dengan kekejaman, dan dia berpikir untuk mencari kesempatan untuk membasmi geng Xinglong sepenuhnya. Ada dendam lama antara geng Xinglong dan Qin Ming, tetapi baru-baru ini tidak ada lagi. Qin Ming tidak ingin menyimpan dendam, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa geng Xinglong berani menyerang orang-orang di sekitarnya, yang membuat Qin Ming tidak tahan. Bagi Qin Ming, kerabat dan teman adalah skala kebalikannya. Siapapun yang berani menyinggung skala kebalikan naga harus mati. Setelah itu, Qin Ming menelepon Liu Wenjing dan Su Xiaoyue untuk menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa. Keduanya adalah gadis biasa, dan penculikan itu pasti membuat mereka takut, meninggalkan trauma di hati mereka. Agar mereka berdua bisa bersantai, Qin Ming memutuskan untuk mentraktir mereka makan malam di malam hari, dan kemudian pergi menonton konser Ji Rumeng bersama setelah makan malam untuk bersantai. Hari ini hari Jumat. Ji Rumeng akan menggelar konser di Stadion Olimpiade di kota Donghai. Qin Ming awalnya tidak berencana untuk pergi, tetapi rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Hari sudah hampir senja. Qin Ming pertama-tama pergi menjemput Liu Wenjing dan Su Xiaoyue, pergi makan, lalu pergi ke stadion. Malam ini adalah pertama kalinya Ji Rumeng menggelar konser berskala besar, dan juga merupakan pemberhentian pertama dari tur nasionalnya. Banyak penggemar yang datang dari jauh dari seluruh negeri hanya untuk mendukung idola mereka. Jalan menuju ke stadion sudah dipenuhi kendaraan, antrean kendaraan sangat panjang, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, sehingga Satpol PP terpaksa menurunkan sejumlah polisi lalu lintas untuk mengatur dan mengurai kemacetan lalu lintas. Qin Ming sangat berpandangan jauh ke depan. Ia menggunakan navigasi mobil untuk menghindari jalan yang macet dan memarkir mobil di tempat parkir yang berjarak 1 km dari stadion. Mereka bertiga berjalan kaki ke sana dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berolahraga. Sepanjang jalan, Qin Ming menggunakan kefasihannya untuk menceritakan beberapa lelucon, yang membuat Liu Wenjing dan Su Xiaoyue tertawa dan untuk sementara melupakan pengalaman kelam penculikan. Kalian berdua antri dulu. Aku masih ada urusan. Sampai jumpa di stadion nanti. Qin Ming tidak berencana menonton konser itu, jadi dia menyita tiket yang diberikan Ji Rumeng. Dia tidak bisa masuk melalui gerbang utama untuk memeriksa tiket, tetapi karena dia sudah ada di sana, dia harus masuk dan melihat-lihat. Qin Ming dapat menyelinap ke dalam stadion dengan mudah. Karena dia tidak dapat melewati pintu masuk utama, dia memutuskan untuk melewati pintu samping. Liu Wenjing dan Su Xiaoyue mengikuti antrian untuk memeriksa tiket mereka, memasuki stadion, dan menemukan tempat duduk masing-masing. Tiket untuk mereka berdua diberikan oleh Ji Rumeng. Meskipun bukan kursi VIP, kursi tersebut dekat dengan panggung dan memiliki pemandangan yang luas, jadi lokasinya sangat bagus. Saat penonton memasuki tempat satu persatu, waktu dimulainya konser akbar semakin dekat. Stadion yang dapat menampung puluhan ribu orang itu penuh sesak. Suasana sangat panas dan terlihat di mana-mana. Sejak tongkat cahaya itu menyala, malam ini ditakdirkan menjadi karnaval bagi para penggemar Ji Rumeng. Panggung utama yang dihias dengan mewah menampilkan hitungan mundur selama 3 menit menuju dimulainya konser. Teriakan dan jeritan orang-orang di tribun tak henti-hentinya, dan semua orang begitu bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Konser akan segera dimulai, mengapa saudara Qin belum datang? Liu Wenjing melihat sekeliling, tetapi Qin Ming masih belum datang untuk melihat mereka. Ada puluhan ribu penonton di tempat itu, tetapi Qin Ming tidak terlihat dimanapun. Mengingat hubungan saudara Qin dengan Ji Rumeng, dia pasti ada di belakang panggung atau di kursi VIP. Jangan mencarinya lagi, kata Su Xiaoyue. Di kursi VIP yang menghadap panggung dengan pemandangan terbaik, ada 20 atau 30 VIP yang duduk, termasuk 2 kenalan Qin Ming. Yang satu adalah Zhao Tianhao, dan yang satunya lagi adalah Xiang Gaozuo. Mereka berdua memiliki pemikiran yang berbeda dan menatap panggung dengan linglung. 10, 9, 8, 7. Hitungan mundur memasuki 10 detik terakhir. Puluhan ribu penonton berteriak serempak, suaranya memekakkan telinga, dan mereka menantikan penampilan Ji Rumeng. 3, 2, 1. Di detik-detik terakhir hitungan mundur, seluruh lampu di tempat itu langsung padam, hanya menyisakan lampu sorot yang menyinari bagian tengah panggung. Saat lift perlahan naik dari bawah panggung, Ji Rumeng yang memukau, mengenakan gaun merah yang menawan, muncul di atas panggung. Bahkan tanpa lampu sorot, dia adalah fokus yang paling memukau dari para penonton. Rumeng, Rumeng, kami mencintaimu.
Rumeng, Rumeng, kami akan selalu mendukungmu. Engkau adalah Dewi Abadi di hati kami, bagaikan mimpi dan tak tergantikan. Anda adalah idola super kami, Ratu Superstar. Penampilan Memukau Jirumeng di atas panggung juga menyulut antusiasme seluruh penonton. Para penggemar tampak menggila, dan teriakannya memekakkan telinga, bagaikan tsunami, dan atapnya tampak akan terhempas. Para penggemar mengungkapkan kekagumannya terhadap super idol ini dengan suara fanatik, meski suaranya menjadi serak. Terima kasih semuanya telah datang ke konser pertamaku dalam hidupku. Aku sangat gembira. Aku harap kita bisa menghabiskan malam yang indah dan tak terlupakan bersama. Suara Jirumeng sedikit bergetar. Menghadapi puluhan ribu penonton, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan dan kegugupannya. Saat berbicara, dia membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya berulang kali untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Selanjutnya, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu berjudul Dream. Lagu ini adalah single resmi pertama saya. Sebagai lagu pembuka konser pertama saya, lagu ini memiliki makna khusus. Saya harap Anda menyukainya. Lampu panggung berubah dan seluruh penonton terdiam dalam sekejap. Suara Jirumeng yang murni dan halus yang dapat menenangkan jiwa orang-orang terdengar. Dia bernyanyi dengan sangat penuh perhatian dan perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam nyanyiannya. Saat memasuki bagian klimaks, penonton tak kuasa menahan diri untuk tidak bernyanyi bersama. Suara puluhan ribu penonton berkumpul bersama mengikuti alunan melodi yang merdu, menggema di seluruh stadion, dengan suara yang bertahan lama. Melihat Jirumeng dikejar-kejar oleh penggemarnya, mata Zhao Tianhao berkedip-kedip di kursi VIP. Tidak diragukan lagi bahwa Jirumeng adalah sapi perah yang sangat berharga. Dia mulai meragukan apakah keputusan untuk melarang dan menyembunyikan Jirumeng di dalam perusahaan adalah keputusan yang tepat. Minggu lalu, agensi tempat Jirumeng dulu bekerja berhasil diakuisisi oleh Zhao Tianhao setelah melalui banyak kesulitan. Sekarang Zhao Tianhao telah mengubah dirinya dan menjadi bos Jirumeng. Dengan cara seperti ini, akan lebih mudah bagi Zhao Tianhao untuk memanipulasi Jirumeng, namun Jirumeng memiliki pengaruh terhadapnya. Sebuah video tidak senonoh yang tidak boleh diekspos, membuat Zhao Tianhao takut dan tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Mengira bahwa kecantikan yang demikian memukau, yang mampu memikat semua orang, tidak akan dapat dipeluknya, Zhao Tianhao merasa begitu marah hingga giginya sakit dan ia menguatkan tekadnya lagi. Huff, meskipun aku tidak bisa memilikimu, jangan pernah berpikir untuk menjalani hidup yang mudah. Kau masih ingin menjadi bintang. Bermimpilah. Aku akan menyembunyikanmu selama 1 atau 2 tahun. Aku tidak percaya kau tidak akan menyerah. Cepat atau lambat, kau akan dengan patuh berbaring di bawah selangkanganku dan membiarkanku bermain denganmu. Lagu demi lagu, suasana di panggung terus didorong ke klimaks. Penonton terhanyut dalam nyanyian indah dan lupa akan waktu yang terus berjalan. Setelah menyanyikan setiap lagu, Jirumeng akan beristirahat sejenak untuk melihat sekeliling penonton, seolah-olah mencari seseorang. Setelah menyanyikan 4 lagu berturut-turut, Jirumeng turun panggung untuk berganti pakaian dan beristirahat. Rumeng, ada apa denganmu? Suster Ping, sebagai asisten dan agen, selalu bersama Jirumeng setiap hari dan mengenalnya dengan sangat baik. Dia dengan peka memperhatikan bahwa Jirumeng merasa sedikit tersesat. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit gugup karena ini konser pertamaku. Ucap Jirumeng sambil tersenyum tipis. Jangan terlalu banyak berpikir. Anggap saja ini latihan menyanyi dan bersantailah. Suster Ping meminta Jirumeng untuk duduk dan mulai memijat bahunya dengan tangannya sendiri. Setelah Jirumeng berganti pakaian dan beristirahat selama 3 atau 4 menit, dia pergi ke belakang panggung dikelilingi oleh beberapa anggota staf. Pada saat yang sama, lampu-lampu yang menyilaukan di panggung padam satu demi satu, dan seluruh panggung menjadi gelap. Para penggemar menunggu dengan sabar, menantikan penampilan Jirumeng yang lebih hebat lagi. Tiba-tiba, lampu sorot menyala, pertama-tama jatuh di atas panggung. Mata para penonton berkumpul di sana pada saat yang sama, tetapi mereka tidak melihat sosok Jirumeng yang menghantui. Kemudian, lampu sorot bergerak perlahan, bersinar di atas panggung, dekat atap stadion, dan Jirumeng terlihat melayang di udara seperti peri. Jirumeng berganti dengan gaun panjang seputih salju dengan 2 sayap putih di punggungnya. Dia tampak seperti bidadari yang turun ke bumi atau peri yang jatuh ke dunia fana, mempesona. Tentu saja dia tidak bisa terbang, tetapi tergantung di kabel. Karena lagu berikutnya berhubungan dengan malaikat, dia sengaja berpakaian seperti malaikat. Indah sekali, benar-benar perwujudan peri yang sempurna. Rumeng aslinya adalah seorang dewi peri. Penonton terkejut sekaligus gembira, dan sorak-sorai kembali menggema di seluruh stadion. Suara beberapa orang menjadi serak, tetapi mereka masih berteriak sekuat tenaga. Saat lampu menyala, Jirumeng tanpa sengaja mendongak dan tiba-tiba menemukan seseorang duduk di rangka baja atap stadion. Dia tampak familiar. Jika dia tidak tergantung pada kawat di udara, dia tidak akan pernah menyadari bahwa seseorang telah memanjat rangka baja di langit-langit untuk menonton konsernya. Pria ini sangat berani, apakah dia mencoba menyelamatkan hidupnya? Jirumeng diam-diam terkejut. Dia menatapnya dengan saksama, dan sosok itu menjadi jelas di matanya, dan dia melambaikan tangan padanya. Qin Ming. Ketika Jirumeng melihat dengan jelas, detak jantungnya tidak bertambah cepat. Senyum cerah muncul di wajahnya.
Dia begitu bahagia hingga lupa dengan ucapan pembukanya. Dia mengamati kerumunan beberapa kali tetapi tidak melihat Qin Ming. Dia pikir Qin Ming benar-benar tidak akan datang ke konsernya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming benar-benar berlari ke rangka baja di langit-langit. Itu benar-benar tidak terduga. Setelah Qin Ming menyelinap ke dalam stadion, dia mendapati tempat itu penuh sesak. Dia tidak punya tiket dan tidak bisa menemukan tempat duduk yang bagus, jadi dia hanya memanjat rangka baja di langit-langit. Tidak ada yang memperebutkan posisi ini. Pemandangannya sangat luas dari sudut pandang yang tinggi dan pemandangan di atas panggung terlihat jelas. Ini jelas merupakan kursi VIP dan tidak semua orang bisa duduk di sana hanya karena mereka punya uang. Bab 414. Ketika Jirumeng muncul di panggung sambil tergantung di kawat, Xiang Gaozuo berbisik kepada salah satu anak buahnya di kursi VIP, bagaimana persiapannya. Pastikan semuanya berjalan dengan baik. Jangan khawatir, semuanya sudah siap dan tidak akan ada kesalahan. Bawahan itu meyakinkan dengan percaya diri. Baguslah. Sudah saatnya aku bergerak. Xiang Gaozuo mengangguk puas, perlahan berdiri, menatap Jirumeng di udara, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Rumeng, tunggu saja, aku akan melihat apakah kau tidak melemparkan dirimu ke pelukanku kali ini. Jirumeng tidak sengaja menemukan Qin Ming sedang duduk di rangka baja langit-langit, menonton konsernya. Hatinya tergerak dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan kegembiraannya. Lagu berikutnya, Angel Love Song, diperuntukkan bagi semua orang. Awalnya, pidato pembukaan lainnya telah direncanakan, tetapi Jirumeng terkejut dan gembira ketika dia tiba-tiba menemukan Qin Ming. Dia begitu gembira hingga lupa liriknya dan melambaikan tangan kepada band untuk mulai bermain. Saat musik dimainkan, staf menggunakan teknologi pencitraan holografik 3D untuk menghadirkan tontonan spektakuler di atas panggung yang seperti istana di langit di atas awan. Berbagai pemandangan negeri dongeng berubah, dan awan serta kabut tetap ada. Jirumeng tampak lebih seperti peri yang menari di istana di surga. Efeknya mengejutkan. Penonton tercengang sejenak. Selain alunan musik dan nyanyian surgawi, seluruh tempat itu sunyi, memberi orang ilusi berada di negeri dongeng. Jirumeng sudah sangat cantik, berlatar belakang negeri dongeng di atas panggung, dia melangkah di atas awan keberuntungan dan melayang di udara, bagaikan peri dari 9 surga, anggun dan anggun, begitu cantik hingga membuat orang merasa rileks dan bahagia. Dengan bantuan kawat, sosok Jirumeng yang anggun melayang di udara, dan sesekali ia membuat beberapa gerakan menari. Suaranya yang halus seperti suara alam benar-benar membawa penonton ke negeri dongeng virtual, memberikan perasaan waktu dan ruang yang saling terkait, yang mengejutkan, seperti mimpi, dan memabukkan. Qin Ming duduk di rangka baja langit-langit, menatap Jirumeng yang tampak menari di awan, matanya terbuka lebar, terpesona. Orang kota benar-benar tahu cara bersenang-senang. Pemandangan yang begitu indah telah memikat banyak pria. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Jirumeng, Xiang Gaozuo diam-diam muncul di atas panggung. Posisinya relatif tersembunyi, tanpa lampu, dan sekelilingnya gelap, membuatnya sulit ditemukan. Selain itu, Xiang Gaozuo mengenakan satu set baju besi emas, yang membuatnya tampak luar biasa dan heroik. Ada seutas kawat yang tergantung di pinggangnya, dan dia memegang buket besar mawar merah di tangannya. Nah, apa yang dilakukan orang ini lagi? Qin Ming berada tinggi di atas, dengan seluruh panggung dalam pandangannya. Lingkungan yang redup tidak memengaruhi penglihatannya, dan dia secara tidak sengaja menemukan Xiang Gaozuo. Siap memberi bunga dan mengungkapkan cintamu. Beberapa hari yang lalu, ketika Qin Ming mengikuti Jirumeng untuk bertemu Xiang Gaozuo, pria ini sedang bermain-main dengan asmara. Dia membawa Jirumeng ke laut dengan perahu kayu kecil dan diam-diam memerintahkan tukang perahu untuk menenggelamkan perahu, berharap dapat menampilkan pahlawan yang menyelamatkan si cantik, tetapi akhirnya malah mengacaukannya. Kali ini, Xiang Gaozuo membuat pengaturan yang cermat, penuh percaya diri, dan sedikit bersemangat. Dia berkata kepada orang-orang di sampingnya, "Mengapa kamu tidak menggantungku? Apakah langkah-langkah keselamatan berikut sudah siap?" Xiang Gaozuo bertanya dengan agak khawatir. "Siap." Bawahan itu menunjuk ke tempat redup di sebelahnya. "Saya telah mengatur 8 orang untuk memegang 2 jaring pelindung dan bantalan udara memastikan tidak akan terjadi apa-apa bahkan jika terjadi kecelakaan. Petik 2. Tunggu sinyalku sebelum kau memotong kabelnya. Jangan mengacaukannya." Dia mengangguk ke arah Gaozuo, merasa bahwa menit demi menit berlalu dengan sangat lambat. Memikirkan pertunjukan romantis yang akan dia tampilkan di bawah perhatian publik, dia langsung menjadi bersemangat dan penuh energi. Wanita adalah makhluk yang emosional. Xiang Gaozuo percaya bahwa tidak ada wanita yang dapat menolak romansa. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba lagi. Dia pasti akan memenangkan hati Jirumeng. "Tuan Gao, bersiaplah. Giliran Anda segera tiba." Pada saat ini, Angel Love Song, milik Jirumeng hampir berakhir, dan Gaozuo perlahan-lahan bangkit di atas kawat, sementara cahaya berusaha menghindarinya. Konser ini diselenggarakan bersama oleh mantan agensi Jirumeng dan Brilliant Media tempat Xiang Gaozuo bekerja, jadi mudah bagi Xiang Gaozuo untuk melakukan sesuatu. Saat lagu berakhir, penonton masih terhanyut dalam kegembiraan dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Tepuk tangan menggelegar dan sangat antusias. Namun, pemandangan 3D bak negeri dongeng di atas panggung tidak menghilang.
Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh pada Xiang Gaozuo, membuat dirinya dan Jirumeng menjadi pusat perhatian semua orang. Pada saat yang sama, sekelompok awan keberuntungan 7 warna naik di bawah kaki Gaozuo, dan tampak seperti terbang di awan dan datang di depan Jirumeng. Agar sesuai dengan kesempatan itu, Xiang Gaozuo berganti pakaian dengan baju zirah emas, tampak seperti dewa dari surga, sangat cocok dengan peri halus Jirumeng. Ini. Menurut latihan sebelumnya, Jirumeng akan dibebaskan setelah menyanyikan lagu ini. Namun, setelah dia selesai bernyanyi, kawat itu berhenti bergerak. Tepat saat dia bertanya-tanya apakah ada kesalahan, Xiang Gaozuo muncul mengenakan baju besi emas dan menginjak awan keberuntungan 7 warna. Adegan ini mengingatkan kita pada kalimat klasik dari film, A Chinese Odyssey, lelaki yang kucintai adalah pahlawan yang tiada taraf. Suatu hari nanti ia akan datang untuk menikahiku dengan mengenakan baju besi emas dan menunggangi awan 7 warna. Peri Rumeng, aku di sini untuk menikahimu. Dewi yang selama ini menghantuinya begitu dekat dengannya sehingga Xiang Gaozuo tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bingung dan mengucapkan kata-kata itu dalam hatinya. Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, tetapi kata-kata ini telah menyebar ke setiap sudut stadion melalui mikrofon di mulutnya dan dia tidak dapat menariknya kembali. Jadi dia hanya mengikuti arus, berlutut dengan satu kaki, dan memberikan bunga di tangannya kepada Jirumeng. Xiang Gaozuo tergantung di kawat di udara. Awan berwarna-warni di bawah kakinya ditampilkan oleh teknologi pencitraan holografik 3D dan tidak nyata. Tentu saja, meskipun itu nyata, dia tidak bisa menginjaknya, dan berlutut dengan satu lutut sangat melelahkan. Namun demi memenangkan hati si cantik, ia menggertakkan giginya dan bertahan dengan senyum di wajahnya. Di hadapan puluhan ribu penonton, Jirumeng harus memberikan sedikit muka pada Xiang Gaozuo, tetapi dia pasti tidak akan menerima mawar itu. Bos Xiang, apakah ini acara yang sudah diatur sebelumnya? Kenapa aku tidak tahu? Wah, romantis sekali. Beberapa gadis di antara penonton tak kuasa menahan diri untuk berseru karena iri. Siapa orang itu? Apakah ini lamaran sungguhan atau hanya bagian dari konser? Persetan, entah lamaran sungguhan atau palsu, Dewi di hati kita tidak akan menerimanya, keluarlah. Keluar dari sini, jangan ganggu Rumeng yang sedang bernyanyi. Keluar dari sini, jangan ganggu kami yang sedang menonton konser. Anak-anak itu tidak ingin melihat Dewi dalam benak mereka dinodai, dan mereka melompat-lompat sambil mengumpat. Bagaimana Xiang bisa sampai di sana? Zhao Tianhao, yang duduk di kursi VIP, berdiri dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia adalah orang yang tidak pernah membiarkan orang lain mendapatkan apa yang tidak bisa dia dapatkan. Xiang Gaozuo benar-benar mengungkapkan cintanya kepada Jirumeng di depannya. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, di mana semua staf. Turunkan Xiang Gaozuo segera. Ini bukan sandiwara. Aku tulus merayumu. Terimalah mawarku. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Xiang Gaozuo mungkin juga menyatakan cintanya padanya. Cepat atau lambat, dia harus mengatakannya. Tuan Xiang, jangan bercanda lagi, ini konser. Jirumeng merasakan sakit kepala dan tanpa sadar melangkah mundur. Sesaat ia lupa bahwa ia sedang berada di udara, dan kawat baja yang tergantung di pinggangnya mulai berayun maju mundur. Ditolak di depan umum, Xiang Gaozuo merasa sangat malu. Untuk mencegah rasa malu ini berlanjut, ia melepaskan mawar di tangannya dan berkata, biarkan aku pergi. Sebenarnya, kalimat ini adalah isyarat rahasia yang diberikan Xiang Gaozuo kepada anak buahnya. Setelah dia selesai berbicara, tali yang digantung Jirumeng bergetar lebih keras lagi, seolah-olah tidak dapat menahan beban dan akan putus. Hati-hati. Xiang Gaozuo mengulurkan tangannya dan membuat gerakan memeluk. Dia berada tepat di bawah Jirumeng. Jika tali Jirumeng putus, dia hanya perlu menerkam ke depan sedikit untuk menangkap Jirumeng. Kawat itu mulai bergetar hebat tanpa alasan, yang membuat Jirumeng panik. Dia mulai meronta, menyebabkan kawat itu bergetar lebih keras lagi. Pada saat itu, kawatnya tiba-tiba putus dan dia terjatuh terlentang. Oh, tidak. Xiang Gaozuo sudah menduga bahwa Jirumeng akan jatuh tegak lurus setelah kawatnya putus, tetapi kenyataan seringkali tidak sesuai dengan keinginan manusia. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Karena perlawanan itu, Jirumeng kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang. Xiang Gaozuo mengulurkan tangan untuk memeluk kaki Jirumeng, tetapi sebelum dia bisa memegangnya dengan erat, dia menarik salah satu sepatu Jirumeng dan Jirumeng jatuh ke panggung di bawahnya. Ah, 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 ah. Seketika, teriakan terdengar dari penonton. Jirumeng jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk tidak mati, dia akan lumpuh. Banyak gadis yang begitu ketakutan hingga ada yang menutup mulutnya, ada yang memejamkan mata, dan tidak berani menyaksikan kejadian tragis yang terjadi kemudian. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh melompat turun dari rangka baja langit-langit bagaikan anak panah yang melesat, miring ke bawah menuju Jirumeng yang terjatuh. Tangkap, kalian harus menangkapnya. Para penggemar penonton yang melihat adegan ini berteriak dengan gugup, berharap semua orang bisa maju bersama, membentuk perisai daging, dan menangkap Jirumeng. Cepat, cepat tarik jaring pelindung dan bantalan udara. Xiang Gaozuo juga cemas. Dia pikir dia sudah mengatur semuanya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka reaksi Jirumeng.
Orang yang melompat turun dari rangka baja di langit-langit tidak mungkin orang lain selain Qin Ming. Ketika kawat Jirumeng bergetar, dia menyadari ada yang tidak beres. Saat kawat putus, dia juga melompat turun. Posturnya seperti ikan yang melompat ke air, dengan kepala menghadap ke bawah dan lengan terentang ke depan, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika melewati Xiang Gaozuo, Qin Ming mendorong orang ini dengan keras, dan Xiang Gaozuo tiba-tiba berputar seperti gasing, membuatnya pusing dan berputar. Pegang aku. Jirumeng terjatuh telentang, memegang tangan dan kakinya seperti orang yang hampir tenggelam dan mencari sedotan untuk menyelamatkan nyawanya. Dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak melihat Qin Ming melompat turun, tetapi suara di telinganya membuatnya langsung mengenali siapa orang itu. Pada saat yang sama, sepasang lengan yang kuat memeluk Jirumeng. Dia memeluk Qin Ming erat-erat seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat, dan merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersambung.